Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Di sini apakah sudah masuk semua? Sudah, Bu. Sebelumnya, apakah kalian sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Di sini sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Di sini Ibu akan absen ya. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Zubia hadir. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Di sini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, apakah ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Lupa, Bu. Baiklah, materi kita masih ya lupa materi kita minggu lalu. Apakah kalian ada ulang pelajaran atau baca-baca buku? Ada, Bu. Jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang sistem ekspresi. Coba Natasha, jelaskan bagaimana pengertian dari sistem ekspresi. Sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zatnya berupa karbon dioksida, urin, keringat, dan senyawa lain yang bersifat toksik atau toksik. Bagus, kita tepuk tangan untuk Natasha. Selanjutnya, apakah ada yang tahu bagaimana organ-organ sistem ekskresi? Coba jelaskan. Saya, Bu. Bagus, Zubia, coba jelaskan. Organ-organ sistem ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Bagus, tepuk tangan untuk Zubia. Jadi, sebelum belajar dengan Ibu, materi yang minggu lalu harus dipahami lagi ya. Bukunya dibuka lagi dan dibaca. Nanti Ibu tanyakan, pasti Ibu tanyakan. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami bagaimana pengertian fungi atau jamur dan ciri-ciri dan karakteristik, ada juga nanti jenis-jenis ataupun sejarahnya. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan melalui video ya. Mohon anak-anak sekalian untuk mengamati, memahami video tersebut. Nanti akan Ibu berikan berupa lembar kerja. Ya, silakan dipahami. Fungi atau jamur. Fungi secara bahasa, fungi berasal dari bahasa Inggris berupa kata fungus. Kata bahasa fungus secara langsung diadopsi dari bahasa Latin fungus itu sendiri. Kata ini berasal dari kata Yunani yaitu spongos yang mengacu pada struktur makroskopis dan morfologi jamur. Ilmu yang mempelajari khusus tentang jamur ini adalah mikologi. Kita masuk ke sejarah singkat fungi. Sebelum dikenal metode molekuler untuk analisis film genetik, dulu fungi dimasukkan ke dalam kerajaan tumbuhan atau Plantae. Karena fungi memiliki bentuk berkemiripan dengan tumbuhan, yaitu tidak dapat berpindah tempat, serta struktur morfologi dan tempat hidupnya juga mirip seperti halnya tumbuhan kebanyakan.
Fungi juga tumbuh di tanah dan pada jamur membentuk tubuh buah yang kadang-kadang menyerupai tumbuhan, seperti lumut. Fungi sekarang dianggap sebagai kerajaan tersendiri, berbeda dari baik tumbuhan maupun hewan yang tampaknya telah berpisah sekitar 1 miliar tahun lalu, atau sekitar abad era Neoproterozoikum. Karakteristik yang membedakan fungi dengan tumbuhan adalah fungi tidak mempunyai kloroplas untuk fotosintesis dan merupakan organisme heterotrof, sehingga memerlukan senyawa organik sebagai sumber energinya. Sedangkan karakteristik yang membedakan fungi dengan hewan adalah fungi mempunyai dinding sel dan vakuola. Fungi bisa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebingungan tersebut, para ahli terdahulu menempatkan fungi di kingdom tersendiri yang melihat karakteristiknya yang unik tersebut. Kita masuk ke ciri-ciri umum fungi ya, yaitu ciri-ciri umum kingdom fungi diantaranya yaitu pertama, eukariotik. Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti. Kedua, umumnya jamur merupakan organisme bersel banyak atau multiseluler. Tetapi ada juga yang bersel tunggal atau uniseluler. Contohnya Saccharomyces sp. yang kita kenal dengan jamur ragi tape. Tubuh jamur bersel banyak terdiri atas benang-benang halus yang disebut hipa. Kumpulan hipa jamur membentuk anyaman yang disebut hipelium. Pada jamur multiseluler, hipa tidak bersekat atau septa inti selnya tersebut di dalam sitoplasma dan berinti banyak. Jamur jenis ini disebut jamur senositik. Sedangkan yang hipa bersekat umumnya berinti satu, disebut sebagai jamur monositik. Masuk ke ciri ketiga, yaitu organisme heterotrof. Jamur merupakan organisme yang dengan cara memperoleh makanannya dengan mengabsorpsi menyerap nutrisi dari lingkungannya atau substratnya sebelum mengabsorpsi atau menyerapkan makanan yang masih berupa senyawa kompleks fungsi atau jamur mengekskresikan enzim hidrolisis ekstraseluler untuk menguraikannya terlebih dahulu di luar selnya. Ciri keempat dari fungi yaitu tidak berklorofil. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis dan membentuk bahan makanannya sendiri, seperti halnya pada tumbuhan. Kemudian ciri kelima yaitu dinding sel tersusun atas kitin. Senyawa kitin bersifat kuat tetapi fleksibel. Ini berbeda dengan tumbuhan umum yang dinding selnya tersusun dari selulosa dan bersifat kaku. Ciri keenam, bahwa fungi penghasil spora seperti kelompok tumbuhan basal atau kita kenal tumbuhan paku dan lumut. Fungi akan menghasilkan spora dan karakteristik atau ciri ketujuhnya yaitu hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Ada hal penting lagi yang perlu kita ketahui, bahwa fungi tidak hanya terlihat seperti ini. Berdasarkan bentuknya, fungi dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu pertama ada Khmer atau Yers, yaitu fungi yang uniseluler dikenal sebagai ragi. Dan kedua ada Kapan atau Mol, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk benang atau filamen. Kemudian ada yang ketiga, cendawan atau mushroom, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk tubuh buah. Jenis fungi inilah yang umumnya kita temui sehari-hari dan merupakan jenis fungi yang paling kita kenal karena bentuknya tubuh buah dapat berbentuk berupa payung, berupa kuping, berupa setengah lingkaran, dan berupa bulat. Untuk beberapa tambahan materi fungi mengenai klasifikasi fungi
Fungi menghasilkan spora. Untuk mereproduksi dapat dilakukan dengan aseksual maupun seksual, dan klasifikasi fisik fungi ini dibedakan berdasarkan atas perbedaan spora aseksual dan seksual. Klasifikasi tersebut diantaranya terdapat Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel ya. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Apakah kalian sudah menyimak video tadi? Sudah, Bu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu punya lembar kerja, ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku. Nanti jawabannya dipresentasikan satu-satu ke depan, ya. Baiklah, Ibu beri waktu selama 10 menit untuk kalian mengamati, mendiskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya, ya, tentang materi kita tadi yang sudah Ibu jelaskan. Silakan kerjakan. Baiklah, karena waktu 10 menit sudah habis, silakan Natasha terlebih dahulu presentasikan tugasnya tadi ke depan yang sudah diskusikannya. Jamur atau fungi adalah organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Jamur bersifat uniseluler. Ciri-ciri jamur: 1. Bersifat eukariotik. Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti.
Kedua, jamur merupakan organisme bersel banyak atau multiseluler, tetapi ada juga yang bersel tunggal atau uniseluler. Ketiga, organisme heterotrof. Jamur merupakan organisme dengan cara memperoleh makanannya dengan mengabsorpsi, menyerap nutrisi dari lingkungannya. Keempat, tidak berklorofil sehingga jamur tidak mampu berfotosintesis dan membentuk bahan makanannya sendiri, seperti halnya pada tumbuhan. Kelima, dinding sel tersusun atas jenis senyawa itu bersifat kuat tetapi fleksibel. 6. Fungsi penghasil spora seperti kelompok tumbuhan basal atau kita kenal tumbuhan paku dan lumut. Ketujuh, hidup di daerah lembab. Jenis fungi atau jamur. 1. Kamir, 2. Kakang, 3. Cendawan, dan lain-lain. Bagus. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk Natasha. Jawaban yang dikasih Natasha sudah memuaskan. Kita beri nilai A. Selanjutnya Setia, silakan presentasikan hasilnya tadi. Jamur atau fungi adalah organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Jamur bersifat uniselular. Ciri-ciri jamur. 1. Bersifat eukariotik. Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel manusia telah memiliki membran inti. Kedua, jamur merupakan organisme bersel banyak atau multiselular. Tapi ada juga yang bersel tunggal atau uniselular. Yang ketiga, organisme heterotrof. Jamur merupakan organisme dengan cara memperoleh makanannya dengan mengabsorpsi, menyerap nutrisi dari lingkungannya. Keempat, tidak berklorofil sehingga jamur tidak mampu berfotosintesis dan membentuk bahan makanannya sendiri seperti halnya pada tumbuhan. Kelima, dinding sel tersusun dari atas jenis senyawa, tidak bersifat kuat, terapi fleksibel. 6. Fungsi penghasil spora seperti kelompok tumbuhan basal atau kita kenal tumbuhan paku dan lumut. 7. Tidak hidup di daerah lembab. Jenis fungi. 1. Kamir, 2. Kapang, 3. Cendawan, dan lain-lain. Bagus, kita beri apresiasi untuk Setia. Baiklah, dari penjelasan kalian tadi yang sudah kalian diskusikan yang dari beban kerja tadi, jawabannya sudah sangat memuaskan. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini tentang fungi? Tidak, Bu. Baiklah, bagus. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulannya. Apakah ada yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Natasha. Jamur atau fungi adalah organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Ciri-ciri jamur. 1. Bersifat eukariotik. Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti. Yang kedua, jamur merupakan organisme bersel banyak atau multiseluler, tetapi ada juga yang bersel tunggal atau uniseluler. Jenis-jenis fungi. 1. Kamir, 2. Kakang, 3. Cendawan, dan lain-lain. Selanjutnya, apakah ada lagi yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Bu. Bagus, silakan Setia simpulkan. Jamur atau fungi adalah organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Ciri-ciri jamur bersifat eukariotik. Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti. Organisme heterotrof semua merupakan
organisme dengan cara memperoleh makanannya dengan mengabsorpsi penyerap nutrisi dari lingkungannya. Jenis fungi: 1. Kamir, 2. kapang, 3. cendawan, dan lain-lain. Bagus. Jadi jamur ini juga bisa bersifat uniseluler dan multiseluler. Dia bisa juga bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual ya. Tadi jamur ini juga suka hidup di daerah lembab ya. Apakah kalian pernah lihat jamur? Pernah, Bu. Bagus. Dan jenis-jenis jamur juga banyak. Ada kapar, ada kamir, dan cendawan ya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai pemateri kita hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini, kita kuis ya. Kuisnya tertulis. Jadi jangan ada yang melihat buku atau contek ke kiri kanan, tengok kiri kanan, dan HP. Bukunya selain kertas satu lembar, bukunya disimpan ya. Baiklah, sebelumnya Zubia tolong duduk di meja sebelah sana. Baiklah, apakah sudah siap untuk kuis? Siap, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan membacakan pertanyaan yang pertama. Jelaskan jenis-jenis jamur. Dua, bagaimana perbedaan yang membedakan fungi dengan tumbuhan? Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Itu kamu apa, Zubia? Nggak ada, Bu. Apalagi kamu lihat-lihat HP ini, HP-nya Ibu tahan ya. Jangan ada yang lihat HP, nanti jawabannya Ibu ambil. Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan ke depan. Baiklah, Ibu cukupkan pertemuan kita pada minggu ini. Coba Ananda buka halaman 39. Di sana ada tugas 1. Ananda kerjakan tugas 1 dan dikumpulkan minggu depan ya. Untuk tugas di rumahnya. Apakah ada? Ada, Bu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran